tuh. Kadang-kadang doa kawan tuh, ya kan? Di saat-saat dia ikhlas mendoakan kita, hilang seketika seperti Power Rangers kan? Saya dulu kan? Ibu aja semangatnya. Kemarin gak ada patah semangat kan? Ini semangatnya. Bisa dengar? Takbir. Masya Allah. Bisa dibuktikan rupanya. Surat mana yang belum lagi? Surat 4 ayat 105. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Ya. Litahkuma bainan nasi bima arrakallah wa la takun lil khainina khasima. Silakan tuh siapa yang membacanya? Aisyah Sandi. Iya, silakan. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran agar engkau menghadiri di antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Tidak malah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Ada juga orang khianat. Hati-hati. Rupanya Nabi Muhammad dijebak untuk memutuskan sebuah keadilan. Ada seorang yang bernama Tukmah namanya. Yang Tukmah ini dia mencuri dan ditaruhnya ke rumah Yahudi. Dia bilang sama Rasulullah, adililah. Kan gitu. Nah, rupanya orang Yahudi ini harus diadili juga. Pertamanya Nabi terpengaruh. Turunlah ayat. Hati-hati, ya menuduh orang. Hati-hati menghakimi orang. Ini ayatnya bisa dibuktikan. Jangan dengan nafsu menghukum orang. Rupanya di zaman Umar bin Khattab pun kejadian itu terjadi. Apa kejadiannya? Ada seorang musafir, dia bersamparan. Rupanya karena waktu sholat sudah masuk, ditamat dalam kudanya. Sholat dia. Rupanya di waktu sholat itu kuda ini karena tambah ikatan itu tidak kuat kan, lepas kuda tadi. Masuk dia ke kebun orang. Kebun itu baru ditanam oleh pemilik kebun. Habis hancur diinjak-injak oleh kaki kuda tadi. Marahlah si pemilik kebun. Itu kisahnya. Kalau Rasulullah cepat sadar kan, akhirnya namun Rasulullah itu menyiksa orang yang tidak bersalah, orang yang rugi. Sudah itu yang kisah Umar berkata itu lain lagi. Pemuda tadi sedang sholat, kudanya menghancurkan kebun orang yang baru menanam bibit-bibit yang baru tanam itu dihancurkan. Karena kuda itu kan memang tak berotak kan. Memang berotak ya kan. Kalah dengan dia sama kamu. Nah, makanya kalau lo yang tak berotak awak sama lo binatang ini kan. Atau yang wah, kau dua yang kau aura yang tak otak. Ikut nanti kewasi waktu lagi. Jadi dibunuhnya kuda tadi oleh pemilik kebun, matilah terbakar. Dia orang bersahabat tadi siap sholat, lihat kudanya lepas, mana kuda saya? Cari-cari rupanya sudah terkapar mati di kebun itu. Bertanyalah ke kuda yang bersahabat tadi. Apa katanya? Pak, siapa yang mau? Kenapa kamu bertanya? Sudah biasa curi kebun saya katanya. Oh marah pula lah si orang pemuda yang bersahabat tadi. Karena dia digituin, udah mati pula, dibunuhnya lah si pemilik kebun.
setelah dibunuh baru sadar. Emosi itu kalau udah ya kan terjadi baru sadar. Akhirnya dibawanya kemana-mana orang yang dibunuhnya tadi. Siapa lah bapak nih keluarganya kan itu. Akhirnya ketemulah dengan anaknya, 2 orang anak dari Jebun tadi. Itu bapak saya. Apa kata si pemuda yang bersapa tadi? Saya sudah hilaf, terbunuh ya kan? Bapak ini sama saya. Apa katanya? Saya tidak mau menerima begitu saja. Saya harus menuntut balas dengan kisas. Ada dalam Tauratnya nyawa balas nyawa, kuku balas kuku, betul? Mata balas mata, luka balas luka, harus sama. Maaflah saya, tidak ada maaf, tiada maaf bagimu. Akhirnya dibawalah dia ke pengadilan yang dipimpin oleh Khalifah Umar. Dia sudah jujur kan? Kalau dia tidak bertanggung jawab, tentu tidak dibawa, kan? Dia baru sadar setelah terjadi. Makanya hati-hati kamu dengan emosi, ya kan? Hati-hati. Dia melakukannya itu mudah, tapi nyesal habis itu. Disidanglah dia. Di waktu disidang tuh diputuskan dia memang harus dibalas nyawanya, alias dibunuh belak. Itu apa kata pemuda tadi? Saya bisa menerima. Tahu mau ngerti? Saya bisa menerima, tapi saya menyelesaikan urusan kaum saya yang belum terselesaikan. Izinkanlah saya menyelesaikan. Saya akan kembali, ya kan? Dengan sebuah keputusan di Qisas. Apa kata hakim termasuk Khalifah Umar? Oh, tidak bisa. Apa jaminannya? Kamu sebagai jaminan. Jaminannya cuma hanya keyakinan kepada Allah dan Rasul. Saya tak punya apa-apa. Oh, tidak bisa katanya. Berdirilah Salman. Sahabat yang penghuni surga berdiri. Biar saya yang jadi jaminan. Coba bayangkan. Dengan dijamin oleh Salman, pergilah pemuda yang bersama tadi menyelesaikan masalah kaumnya. Setelah selesai dia balik, rupanya terlambat. Orang udah pada cemas. Kenapa? Kalau dia terlambat atau tidak datang, yang mati siapa? Salman. Tuh bukti sunatullah, yang baik akan tetap baik, yang buruk akan tetap buruk. Makanya perlakukan orang dengan keadilan, jangan dengan emosi. Apa yang terjadi? Rupanya makin lama makin tenggelam hari. Sementara kisah mau dilakukan, orangnya belum datang. Rupanya di saat itu nampaklah dari jauh banyak orang berlari, jatuh bangun, berlari dari dia. Makin lama makin dekat, baru laksana rupanya pemuda yang membunuh di kebun tadi. Sampai di depan di hadapan Umar dan orang yang lama itu ditanya oleh Umar, kenapa kamu tidak lari aja? Kan bisa tuh menyelamatkan diri. Apa kata pemuda Rasulullah ini? Saya tidak mau ada di kalangan orang Islam yang tidak tepat janji. Karena kamu tepat janji. Kami berusaha tepat janji ke sini. Tujuannya apa? Kamu tidak kecewakan. Kalau bisa istiqomah, betul? Tepat janji. Ditanya pula Salman. Salman, kenapa kamu berani? Saya melihat dia bersumpah dengan jaminan Allah dan Rasul. Saya tidak mau pula nanti ada di kalangan orang Islam tidak mau menyelamat kawannya dengan menjaminnya. Makanya ada kawan-kawan yang layak kamu selamatkan dia. Ya kan? Ada orang yang menjelekkan dia, lindungi dia. Kadang-kadang disitulah berkah Allah yang kita dapat. Akhirnya